Selamat datang di program kami Unyu Ulasan News. Kakak pernah gagal nggak? Kalau kakak sih pernah gagal deh. Gagal apa? Jadi dulu waktu kakak Juliet masih SD, sekitar SD kelas 4, itu kan masih anak-anak masih kecil ya, namanya juga anak kecil. Di situ kakak Juliet diajarin ya sama guru olahraganya kakak Juliet buat sepak takraw. Dan itu untuk pertama kalinya kakak Juliet ikut di pertandingan itu. Ya namanya kan juga masih baru kan dek, jadinya itu ada rasa groginya. Ya dari situ sih akhirnya kak Juliet kan masih pertama ya gagal sih, tapi ya gimana lagi, namanya juga baru pertama kali buat pengalaman sih. Oh gitu ya kak. Perasaan kakak waktu gagal itu gimana? Perasaan kakak Juliet, orang gagal menurut kakak Juliet ya, dan perasaan kakak Juliet saat itu emang kayak sedih banget ya, nggak sampai berlarut gitulah. Terus ya kakak Juliet menganggap hal itu tuh sebagai pembelajaran lah buat kakak Juliet sendiri, belajar dari sesuatu kegagalan. Jadinya pada saat-saat berikutnya kak Juliet bisa lebih diperbaiki lagi sih. Emang kenapa sih Fer kok kamu tanya gitu? Ini loh kak, ada berita yang dilansir dari kompas.com pada tanggal 2 September 2020 dengan judul gagal masuk Akpol karena disebut positif corona. Anggi daftar ke UI. Jadi gimana tuh dek beritanya? Kata kompas.com, Anggi Kristiaji Putri, 19 tahun, merupakan peraih peringkat pertama seleksi Akademi Kepolisian Akpol di Batam, Kepulauan Riau, Kepri. Namun, Anggi gagal masuk Akpol hanya gara-gara positif terjangkit virus corona. Dan akhirnya Anggi memilih untuk menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia. Nah, sebelumnya Anggi juga pernah ikut seleksi Akademi Kepolisian. Dia masuk ke peringkat 2, tapi gagal karena masalah kesehatan. Aduh kasihan loh, padahal peringkatnya itu tinggi loh dia. Iya kak, tapi untungnya Kak Anggi tidak menyerah dan akhirnya Kak Anggi memilih untuk masuk UI. UI itu universitas keren loh. Iya kak, semoga Kak Anggi keterima di UI dan melanjutkan pendidikannya. Guys, saat ini mungkin ada dari kalian yang merasakan kegagalan, kalian merasa down dengan apa yang terjadi. Tapi guys, down ataupun rasa kecewa itu seringkali ya dialami oleh orang yang gagal. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana ya kita bangkit kembali dari kegagalan tersebut dan kita memulai semuanya dari awal. Orang-orang sukses di dunia ini pernah gagal, tapi mereka nggak terjebak dalam kesedihan dan mereka bangkit. Nah guys, di saat kamu gagal, percayalah ya bahwa Tuhan Yesus itu punya rencana yang baik untuk hidupmu di masa depan. Nah, jadi bangkit lagi, berdoa, berusaha, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi guys, buat kalian yang sekarang lagi mengalami kegagalan, ayo semangat, bangkit lagi. Oke guys, tadi itu berita yang pertama, sekarang kita masuk berita yang kedua. Jadi Fer, berita yang kedua ini asli antara bikin ngeselin dan ngakak. Ngeselinnya itu gimana kak? Nah Fer, jadi ini tuh ngeselinnya karena gini ya, orang-orang itu melanggar peraturan. Lah, ngakaknya kenapa kak? Wait, ngakaknya itu karena orang-orang yang melanggar peraturan ini, mereka itu disuruh tidur di dalam peti mati. Lalu lucunya dari mana? Disuruh tidur di peti mati, nggak lucu kak? Ya ampun, saat ini tuh lucu. Lihat aja deh videonya. Oh iya, berita ini dilansir dari detik.com pada tanggal 3 September 2020.
Jaga jarak dengan orang yang tidak dikenal. Naik mas, gantian. Ayo, naik. Ketawa. Gimana Fer? Enak nggak? Enggak kok kak, malah menurutku udah tahu corona di Indonesia makin parah, malah gak mau taat. Iya sih Fer, miris juga ya ini lihatnya. Karena udah ada aturan tapi mereka itu loh nggak mau naati gitu loh. Jadi melanggar. Ya udah sambil nunggu gilirannya aku. Guys, emang iya masih ada aja yang nggak taat sama protokol. Kalian gitu juga nggak? Enggak kan? Semua desainer yang nonton video ini pasti adalah orang yang taat. Nah di video tadi itu ya, para polisi itu memberikan hukuman fair kepada para orang-orang yang nggak taat aturan ya, supaya mereka itu jerah dan bisa mengikuti protokol dengan baik. Nah, jadi guys, biar nggak mati dan tidur di peti mati, beneran kena COVID, yuk kita taati peraturan. Oke guys, kita lanjut ke berita yang ketiga. Ini tuh berita yang lagi hot ya saat ini Fer, yaitu tentang kata anjay. Jadi Fer, aku tuh lihat ya salah satu video di Liputan 6 itu tuh di-up pada tanggal 2 September lalu ya. Jadi video itu berisi tentang kronologi dari kata anjay ini. Nah buat kalian yang penasaran ke videonya, kita taruh di description box. Jadi kalian bisa lihat sendiri langsung ya. Anjay ya. Anjay itu bahasa gaul zaman sekarang yang berisi tentang bullying. Anjay diambil dari kata anjing yang diplesetkan. Jadi nggak heran Komisi Perlindungan Anak melarang penggunaan kata anjay. Tapi Fer, sebenarnya itu masih banyak ya bahasa gaul yang lain yang mengandung unsur kekerasan. Tapi kali ini kita cuma bahas yang itu aja sih, nggak bahas yang lainnya. Nah, kita nggak mau mempermasalahkan boleh atau enggaknya kata itu dipakai. Kita mau berfokus ke kata anjay itu adalah kata yang berisi tentang kekerasan dan bisa merendahkan orang lain. Nah guys, melakukan bullying verbal dengan kata apapun itu tidak boleh ya. Manusia adalah gambaran dan rupa Allah. Kalau kamu menghina manusia, berarti kamu juga menghina Tuhan. Nah, sekian itu aja dari kami. Jangan lupa like, Komen, and subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. dan jangan lupa juga follow Instagram kita di letshine_brand.